Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai hukum Oersted. Pertama, kami akan membahas sejarah hukum Oersted, mengenal magnet, aturan hukum Oersted, percobaan medan magnet, dan kaidah tangan kanan. Kemudian ada solenoida, toroida, dan contoh soal dan referensi. Sekarang saya akan membahas sejarah hukum Oersted. Hans Christian Ørsted merupakan seorang ilmuwan berkebangsaan Denmark. Beliau melakukan uji coba pada sebuah kawat dengan mengalirkan tegangan untuk menguji jika arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian, di sini kita akan mengenal magnet. Pada umumnya, magnet yang kita ketahui mempunyai kemampuan untuk tarik-menarik dengan benda lainnya yang bersifat logam. Kemudian, karakteristik utama pada magnet itu sendiri ialah mempunyai dua sumbu, yaitu selatan dan utara. Seperti pada gambar di samping, magnet bersifat tolak-menolak jika sumbunya sama, dan akan saling tarik-menarik jika dihadapkan pada dua sumbu yang berbeda. Sekarang aturan hukum Oersted. Sebelum kita mengenal persamaan hukum Oersted, berikut ini adalah aturan yang berlaku di hukum Oersted. Nah, yang pertama, arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Yang kedua, medan magnet dipengaruhi oleh arah listrik. Ketiga, arah medan magnet atau B berubah jika arah arus listrik berubah. Arah arus listrik bertumpu dengan arah medan magnet dan bisa ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian percobaan pada medan magnet dan penggunaan kaidah tangan kanan. Pada percobaan ini, kita menggunakan paku yang dililitkan kawat dan dialiri listrik bisa menghasilkan sebuah medan magnet di sekitaran kumparan kawat dan paku berada. Nah, pada percobaan ini kita bisa menggunakan sebuah baterai yang dimana pada salah satu ujung positif dan negatifnya disambungkan sebuah kawat, dan nantinya pada ujung kawat tersebut akan mengalirkan sebuah listrik dari baterai dan dialirkan ke kumparan kawat dan paku berada, yang dimana pada kumparan tersebut akan menghasilkan sebuah magnet. Nah, pada percobaan tersebut, penggunaan kaidah tangan kanan bisa dilakukan dengan memisalkan jempol sebagai arah arus listrik dan 4 jari melingkar sebagai arah medan magnet. Baik, saya akan menjelaskan mengenai solenoida. Pertama-tama, kita harus mengetahui terlebih dahulu aturan dari hukum solenoida itu sendiri. Solenoida adalah kumparan kawat yang dibentuk silinder panjang dengan lilitan yang rapat. Medan magnet pada solenoida terpusat di dalam solenoida dan melemah di luar solenoida. Pada solenoida, terdapat dua rumus berbeda, yaitu mencari medan magnet pada pusat dan mencari medan magnet pada salah satu ujung solenoida. Gambar berikut merupakan bentuk visual dari solenoida di mana ada pusat solenoida yang terletak di tengah-tengah lilitan kawat yang rapat dan ada pula ujung solenoida yang terdapat pada bagian ujung terluar dari solenoida. Ketika arus listrik mengalir melalui kumparan, ia menghasilkan medan magnet yang kuat di dalam solenoida. Medan magnet ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi seperti menggerakkan benda, membuka dan menutup katup, serta menghasilkan gaya. Setelah pembahasan sebelumnya mengenai solenoida, selanjutnya di sini saya juga akan memaparkan persamaan solenoida terkait dengan aturan dari hukum solenoida, di mana solenoida memiliki dua rumus berbeda, yaitu yang pertama ada rumus mencari medan magnet di pusat solenoida. Pada solenoida, kita perlu mencari kuat arus. Maka, rumus mencari medan magnet di pusat solenoida adalah kuat arus pada medan magnet sama dengan permeabilitas ruang hampa
dikali arus, dikali jumlah lilitan, dan dibagi dengan panjang solenoida. Begitu juga dengan rumus mencari medan magnet di ujung solenoida. Sama halnya dengan mencari di pusat, yang membedakannya ialah pada ujung solenoida dibagi dengan 2 kali panjang solenoida. Bentuk visual dari persamaannya adalah sebagai berikut. Dengan keterangan, B adalah besarnya medan magnet dengan satuan Tesla, BP adalah kuat arus pada medan magnet dengan satuan ampere, N adalah jumlah lilitan, I adalah arus, L adalah panjang solenoida dengan satuan meter, dan μ0 adalah permeabilitas ruang hampa, yaitu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Setelah kita mengetahui apa itu toroida, maka di sini saya juga akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui tentang persamaan toroida, yaitu rumus untuk mencari nilai pada pusat toroid. Adapun rumus utama untuk menghitung kekuatan medan magnet di dalam toroida adalah besarnya medan magnet sama dengan permeabilitas ruang hampa dikali arus dikali jumlah lilitan kawat, lalu dibagi dengan 2 dikali pi dikali jari-jari toroida. Dengan keterangan, B adalah besarnya medan magnet dengan satuan Tesla, μ0 adalah permeabilitas ruang hampa, yaitu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. N adalah jumlah lilitan kawat, I adalah kuat arus dengan satuan ampere, dan R adalah jari-jari toroida dengan satuan meter. Selanjutnya ada toroida. Sama halnya dengan solenoida, toroida pun juga memiliki aturan hukum tersendiri, yaitu toroida merupakan kumparan berupa kawat yang dibentuk melingkar dengan jumlah lilitan yang banyak. Medan magnet pada toroida hanya ada di dalam lubang toroida dan tidak ada di luar toroida. Dapat kita lihat pada gambar berikut, toroida atau torus adalah perangkat elektromagnetik yang berbentuk seperti donat, dengan lilitan kawat konduktor yang melingkar pada bahan isolator berbentuk cincin. Ketika arus listrik dialirkan melalui lilitan, toroida menghasilkan medan magnet yang terkonsentrasi di bagian dalam lilitan. Selanjutnya terdapat contoh soal solenoida, di mana sebuah solenoida panjangnya 50 cm terdiri atas 1500 lilitan. Jika solenoida tersebut dialiri arus sebesar 10 ampere, induksi magnetik di pusat solenoida tersebut adalah diketahui L atau panjang dari solenoida sepanjang 50 cm yang diubah ke meter menjadi 0,5 dan N atau banyaknya lilitan yaitu sebanyak 1500 lilitan. Yang terakhir, I atau kuat arus sebesar 10 ampere. Bagaimana cara menghitungnya? BP sama dengan M0 dikali I dikali N per L. Kemudian 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 10 dikali 1500 per 0,5 yang menjadi 60pi dikali 10 pangkat minus 4 per 0,5. Dengan hasil akhir, BP sama dengan 120pi dikali 10 pangkat minus 4T. Lalu, terdapat juga contoh soal toroida, di mana sebuah toroida memiliki 60 lilitan dan berjari-jari 10 cm dialiri kuat arus listrik sebesar 2 ampere. Induksi magnetik dalam toroida tersebut adalah diketahui N atau jumlah lilitan, yaitu sebanyak 60 lilitan, lalu A atau jari-jari sepanjang 10 cm yang diubah ke meter menjadi 0,1 meter, dan juga I atau kuat arus listrik sebesar 2 ampere. Bagaimana cara menghitungnya? B sama dengan μ0 dikali I dikali N per 2 dikali pi dikali A.
Masukkan nilainya yaitu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 2 dikali 60 per 2pi dikali 0,1. Menghasilkan 240 dikali 10 pangkat minus 7 per 2pi dikali 0,1. Lalu hasilnya 2400 dikali 10 pangkat minus 7. Dan hasil akhirnya adalah B sama dengan 2,4 dikali 10 pangkat minus 4.